Hi friends, it's Reni from English Vid. How are you guys doing today? Apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga lagi happy ya. Hari ini saya mau bagikan gimana sih caranya supaya kita bisa semakin lancar bicara dalam bahasa Inggris. Are you ready? Let's start. Cara yang pertama, try listening to English podcast. Coba dengarkan podcast dalam bahasa Inggris. Podcastnya bisa tentang apa saja. Bisa tentang musik, bisa tentang teknologi, tentang otomotif, apa aja yang kalian suka. Selain mendengarkan podcast, I personally prefer watching TV series. Saya lebih suka nonton TV series. Kenapa? Karena ketika kita menonton TV series, akan ada banyak sekali kalimat atau kata-kata yang diulang pengucapannya. Sehingga pada akhirnya kita bisa semakin ingat dengan kalimat dan kata-kata tersebut. Sehingga vocabulary kita akan bisa semakin banyak dan akan mempercepat kita untuk bisa lancar berbicara dalam bahasa Inggris. Lalu gimana kalau misalnya banyak kata-kata yang waktu saya dengerin podcast atau nonton TV series, saya nggak ngerti? Well, that's related to point number 2. Try making a daily word goal. Coba buat goal atau target tentang berapa kalimat atau berapa kata baru yang kalian ingin pelajari hari itu. Nah, tidak harus 20, bisa mulai mungkin dengan 3 atau 5 kata-kata baru per harinya. Nah, bagaimana caranya? Cukup siapkan notebook, baik itu berupa buku atau mungkin note yang ada di handphone kalian. Kalian bisa mulai mencatat kata-kata yang kalian dengar yang tidak kalian mengerti artinya apa. Nah, setelah kalian catat, mungkin sebelum tidur bisa dicari artinya apa. Oke? Selain itu bisa juga kalau lagi jalan-jalan, coba perhatikan sekitar kalian. Apakah ada nama-nama benda di sekitar kalian yang kalian tidak tahu artinya dalam bahasa Inggris? Misalnya kalian pergi ke pasar, kalian lihat sayur, buah, dan banyak ada bahan makanan lain di sana. Coba ingat-ingat, apakah kalian sudah tahu semua nama sayur dan buah di sana? Kalau belum, catat, take notes of it. Jadi nanti sampai rumah, bisa dicari artinya apa. Oke? Nah, sekarang kalian sudah punya list of words. What to do next? Yang ketiga, try making sentences from your words. Coba gunakan kata-kata tersebut untuk membuat kalimat. Nah, ketika kalian membuat kalimat, kata-kata tersebut akan semakin nempel di kepala kalian, akan semakin bisa kalian ingat. Kalimatnya nggak harus complicated, it doesn't have to be complicated, and it doesn't have to be something big. Aktivitasnya nggak harus selalu tentang sesuatu yang keren yang kalian lakukan. Bisa saja kegiatan sehari-hari. Misalnya, seperti yang tadi saya bilang, saya pergi ke pasar tadi pagi. So, by the end of the day, I would make these sentences. Contoh kalimatnya ya. 1. I went to the market this morning. I saw lots of fresh chayotes. I bought garlic and shallot. When I arrived at home, I cooked stir-fried vegetable. Oke? Jadi saya buat 4 kalimat sederhana tentang aktivitas yang saya lakukan tadi pagi. Apa? Ada yang tanya, apa sih chayotes? Nah, bagaimana kalau kalian jadikan chayotes sebagai kata-kata baru hari ini? Coba cari artinya apa. Buat yang sudah tahu chayotes itu sayur atau buah apa, bisa langsung tulis di kolom komentar. Alright, good. So, you have learned a lot. Sudah banyak kata-kata baru, sudah bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk membuat kalimat. What's next? This is the game changer. Ini yang paling penting. Put it into practice. Jangan lupa dilatih speaking skill-nya. Salah satu caranya adalah dengan berlatih berbicara dengan native speakers. Tapi aku nggak punya teman native speakers, gimana dong? Well, you can always contact us at English Vid. Selalu bisa kontak kami di English Vid untuk tanya-tanya tentang course yang mungkin bisa membantu kalian memperlancar speaking skill kalian dengan native speaker atau mungkin program lain yang menurut kalian cocok untuk kebutuhan kalian. Kenapa sih formal courses seperti ini adalah yang paling bagus? Karena sudah pasti kalimat yang diajarkan adalah kalimat yang benar. Dan kalian bisa tanya kalau kalian bingung. Oke? Cara lain yang saya praktekkan juga adalah make a rules atau buat peraturan untuk diri kalian sendiri dalam suatu tempat mungkin saja di rumah. Misalnya seperti saya di dapur. Oke? Jadi di rumah kami
di dapur adalah tempat di mana kami berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi setiap kali masuk dapur, tidak boleh bicara dalam bahasa Indonesia. Harus melatih bicara dalam bahasa Inggris. Jadi kalau saya mau cari snack masuk ke dapur, saya akan bilang, "Where is the chocolate bar that I bought yesterday?" Jadi nggak bilang mana sih coklat yang aku beli kemarin. Nah, aneh? Mungkin sedikit ya, awal-awalnya akan terasa canggung. Tapi ini baik supaya kita bisa terus melatih speaking skill kita. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kalian praktekkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram kami @EnglishVid. See you on my next video.